Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jumpa lagi dalam renungan edisi tanggal 20 November 2021 bersama saya, Frater Mario Rantepada. Shalom, saudari dan saudaraku yang terkasih. Sikap mementingkan diri sendiri tanpa melihat siapa yang berada di sekitar kita, tanpa menilai orang lain, merupakan sikap egois yang ada di dalam setiap diri manusia. Sikap itu bisa saja membuat manusia semakin meninggikan dirinya dan lupa akan asal-usulnya sendiri. Bacaan-bacaan pada kesempatan ini akan mengajak kita semua untuk lebih melihat diri dan juga lebih melihat bagaimana kita perlu untuk tetap percaya kepada Tuhan tanpa kita mempunyai sikap egois yang lebih tinggi dari diri kita. Bacaan pertama mengisahkan tentang bagaimana seorang raja yang dengan keperkasaan, dengan kekuatan, dengan segala yang dimilikinya, dia cenderung lebih memuaskan dirinya dengan apa yang dia peroleh. Kekuasaan, harta benda, bahkan dia ingin mengambil segala milik yang ada pada orang lain tanpa memikirkan apa yang terjadi kelak pada hari tuanya. Diceritakan lebih lanjut bahwa Raja Antiochus itu ketika dia jatuh sakit, kemudian dia menilai dirinya bahwa selama hidupnya dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan. Dia menyesal atas segala yang dilakukannya itu dan dia ingin bertobat sehingga dia boleh mati dengan damai. Saudari dan saudaraku yang terkasih, lebih lanjut lagi dikisahkan dalam bacaan Injil tentang orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Orang Saduki adalah mereka yang status sosialnya jauh lebih tinggi dari masyarakat biasa. Mereka ini tidak percaya kebangkitan karena mereka adalah orang-orang yang lebih percaya kepada aturan-aturan yang sudah ada sejak dahulu. Mereka ingin menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan tentang bagaimana ketika ada seorang yang mempunyai istri dan kemudian istri itu ketika berada bersama sang suaminya dengan terus-menerus meninggal sampai dikisahkan 7 kali. Apakah ketika perempuan itu meninggal dia akan mengalami kebangkitan? Yesus tentu sudah tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka kehendaki. Maka Yesus mengatakan dengan tegas bahwa ketika seseorang yang telah meninggal, dia akan hidup dan bangkit bersama para malaikat dalam kerajaan surga. Sikap Yesus menunjukkan bahwa kepribadian seseorang itu tidak ditentukan dari apa yang selalu dia berbuat jauh dari kerahiman ataupun jauh dari tindakan manusia. Apapun dosa yang manusia itu perbuat, ketika dia mau bertobat dan memberi diri untuk berubah, maka kerahiman Tuhan itu selalu ada bagi dia. Saudari dan saudaraku yang terkasih, belajar dari orang-orang Saduki dan juga dari Raja Antiochia ini, kita lebih melihat ke dalam diri kita masing-masing untuk tetap berjalan, tetap membuat apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Kristus. Kita tidak perlu meninggikan diri, kita tidak perlu untuk merendahkan orang lain. Kita perlu sadar bahwa segalanya itu berasal dari Tuhan. Maka kita dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita melakukan segala yang kita berbuat dalam tugas-tugas, baik sebagai orang tua, anak-anak, dan juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus itu kita perlu mewujudkan
cinta kasih bagi sesama dengan tidak melihat orang lain sebagai orang yang lebih rendah dari kita. Maka marilah saya mengajak kita sekalian untuk lebih mementingkan ataupun lebih menilai diri kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan ataupun kita bertanya kepada orang lain tentang apa yang semestinya dilakukan itu. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita perlu belajar untuk tetap melihat apa yang perlu, apa yang menjadi prioritas dalam setiap karya dan tugas kita. Semoga melalui renungan pada hari ini kita semakin dekat dan lebih mengenal diri kita untuk tetap berbuat, sehingga yang kita berbuat itu dapat berbuah demi kemajuan iman kita tersendiri dan juga lebih membuat orang lain untuk bisa mengikuti apa yang kita perbuat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kristus itu sendiri. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra